aku boleh openingnya. Oh, iya. Ayo Cin, opening dulu Cin. Gimana? Dia kalau misalkan ditanya sama orang, itu bapaknya mana? Bapaknya mana? Bapaknya ada. Bapak yang di surga, bapak segala bapak ya guys. Iya. Pada nanya-nanya kan bapaknya mana? Bapaknya mana? Ada. Bapak dari segala bapak. Tuhan Yesus. Amin. Amin ya Jen. Tuh. Halo. Ya tuh. Hai. Kak outfitnya dong lucu banget ini. Iya, outfitnya lucu tuh. Pakai dasi. Oh iya outfitnya. Ayo. Nih outfitnya. Lihat outfit Jaden. Nih, Woi. mantap cogam. Pakai dasi juga ya. Anak ganteng, anak ganteng, anak ganteng. Ya. Pemirsa ikutin kita terus ya. Pemirsa. Iya. Silakan Pak dulu Pak. Oke. Ini formulnya nanti ini saya nanti akan menjelaskan beberapa hal. Masuk. Nanti juga nanti kan Ibu Denis kan akan dibaptis ya. Iya. Nanti problem baptis. Oke, kita akan memulai ya. Kita akan bersatu di dalam doa. Saya harus pakai masker karena saya lagi flu. Ya. Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur pada hari ini anakmu yang kekasihi Ibu Denis akan menyerahkan anaknya dan didoakan kepada Tuhan. Dan sebelum dia menyerahkan anaknya, dia harus mengerti bagaimana menjadi orang tua. Dialah Roh Kudus yang akan mengurapi pada pagi kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Boleh dilihat di situ. Saya Pendeta Egi Zamabula, saya dipercayakan oleh Bapak Gembala untuk memberikan pengajaran tentang penyerahan anak pada pagi hari ini. Nah, sesuai dengan tata gereja GBI bahwa GBI tidak membaptis anak-anak. Ya, sesuai dengan tata gereja karena memang dalam kehidupan anak-anak itu adalah dia belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dia harus mengerti dulu dan harus dia lebih tahu. Nah, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Harus seorang ibu, ada seorang bapak mengerti pengenalan seorang anak. Mungkin nanti boleh ditulis di sini ya. Anaklah bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Anak itu adalah sebenarnya bukan milik kita, tetapi adalah Tuhan yang punya. Tuhan sendiri yang menitipkan anak-anak ini buat kita. Yang kedua, anak dititipkan Tuhan untuk kita arahkan dengan baik. Anak itu kan kita dititip oleh Tuhan supaya kita arahkan bagaimana dia menjadi anak yang berguna buat bangsa dan negara, bagaimana dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bagaimana dia juga jangan menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi itulah tugas seorang orang tua. Ya bisa di sini berdiri saya ini sebelah. Sini. Betul. Ya, mulai dari sini ya. Oke. Yang kedua, anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Anak itu tidak pernah minta untuk dilahirkan. Ya. Kenapa? Karena itu adalah pemberian Tuhan kepada orang tua. Yang anak memiliki masa berbahan. Jadi nanti Ibu Denis akan melihat bagaimana perubahan nanti dalam diri anak. Yang pertama, 0 sampai 5 tahun bisa ditulis di situ masa ketergantungan, bisa ditulis di situ masa ketergantungan, ya. Anak nanti 0 sampai 5 tahun dia bergantung sepenuhnya sama orang tuanya. Contohnya, ya dia kedinginan, pasti dia nangis, ya. Dia haus, dia akan nangis. Dia kepanasan, dia akan
nangis, berarti dia bergantung segala-galanya sama orang tuanya. Nah, untuk itu kalau dia bergantung sepenuhnya ya sebagai ibu, kita harus memberikan yang terbaik buat anak sebagai persembahan kepada Tuhan. Memberkati ya. Nanti akan didoakan Pak Robert. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini kami sudah menyelesaikan pembinaan, khususnya bahwa Denis akan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus bukan karena kebetulan, tapi kami tahu ini semuanya adalah rencana Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ini juga. Bapak sama Pak Budi. Pak, aku ke toilet dulu ya? Oh, benar. Toilet di mana ya? Sikat. Jadi hari ini ada dua hal yang kita kerjakan. Yang pertama adalah Jaden didoakan untuk penyerahan Jaden Tuhan Yesus. Ya kan? Dan yang kedua adalah baptisan kepada Denis. Denis Cagesta. Anak keberapa? 7. Anak ke-7. Sisa terakhir. Anak keberapa? Anak ke Denis anak keberapa? Anak ke-7. Cucu ke? Cucu ke sebelah. 11. Diberkati ya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ini bukunya nanti Denis bisa dibaca. Jadi kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih buat hari ini hari yang penting buat Denis, Mam Papa dan juga Jaden. Terima kasih buat berkat Tuhan buat keluarga ini. Terima kasih terang Tuhan boleh masuk di keluarga ini sehingga akhirnya Denis boleh mengambil keputusan bahwa melewati semuanya ia memilih untuk mati bersama Kristus, bangkit dalam kemuliaan bersama Kristus, dan menyerahkan anaknya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena orang tua terbatas dalam mendidik anak-anaknya, tetapi ketika ditaruh dalam tangan Tuhan, anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa, seperti tabung panah di tangan Tuhan. Demikianlah anak-anak di masa mudanya. Firman Tuhan ingatkan buat kami bahwa kandungan adalah upah, dan anak ini Jaden, anak yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, duduk. Jadi gereja kita, Gereja Bethel Indonesia tidak membaptiskan anak. Kenapa? Karena perintah Tuhan Yesus bilang bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Jadi seorang masing-masing kan boleh punya penafsiran, tetapi gereja kita satu sinode percaya bahwa seorang itu harus bertobat dulu, lalu memberi diri dan dibaptis. Nah, anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan dengan iman orang tuanya. Sesuai Injil Lukas pasal 2 ayat 22, mereka membawa Yesus untuk diserahkan kepada Bapa. Nah, Jaden juga hari ini akan diserahkan kepada Bapa. Tetapi mamanya Denis dalam hal ini menyerahkan diri untuk dibaptis. Sebelumnya Denis sudah pernah dibaptis? Belum ya? Waktu kecil sudah pernah dibaptis. Oke. Jadi hari ini adalah hari yang penting. Lalu gereja kita percaya bahwa baptisan harus berlangsung secara selam. Kenapa selam? Karena dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, ada yang bisa bawa jadinya dulu atau? Ayo. Nah, Bapak Denis jadinya dibawa aja dulu. Urusan dia udah selesai nih. Oh yuk. Ya, jadi
Denis akan dibaptis secara selam karena Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada perintah dan tidak pernah ada pelaksanaan baptisan perci. Jadi kita ikuti aja di Alkitab pasti nggak mungkin salah. Alkitab tidak pernah bilang bertobat dan berilah dirimu dan anak-anakmu dibaptis. Alkitab cuma berkata bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Jadi pertobatan bukanlah, baptisan bukanlah pertobatan, tetapi baptisan hanya tanda. Karena pertobatan itu dalam hati, nggak ada orang yang tahu. Tapi baptisan adalah kita pengumuman. Artinya oke, nih sekarang saya dibaptis. Artinya saya siap, kamu menjadi saksi. Kalau saya salah silahkan nilai saya. Tapi ingat perjanjian saya dengan Tuhan. Nah, sejarahnya, kenapa kok tiba-tiba di Alkitab muncul orang namanya Yohanes Pembaptis lalu tiba-tiba mengajak baptisan, bertobat dan berilah dirimu dibaptis? Ya kalinya dia yang pertama mengucapkan kata baptisan, tetapi orang gak ada yang nanya, what is that? Beda sama waktu Yesus ngomong sama Nikodemus, seorang harus dilahirkan kembali. Nikodemus bilang, what is that? Mana bisa orang udah dewasa masuk lagi ke kandungan ibunya? Kan gak mungkin. Artinya dia gak ngerti. Tetapi kalau Yohanes Pembaptis waktu bilang bertobat, berilah dirimu dibaptis, orang semua ngerti, gak ada yang tanya. Why? Karena di zaman budaya Yahudi, udah mantuk ini, mantuk lagi lapar ini. Bikin dia senang dulu karena sebentar lagi dia harus berdoa di sini. Nah, jadi intinya gini, bahwa waktu dia bilang bertobat berilah dirimu dibaptis, orang semua ngerti banget gitu, gak ada yang nanya. Why? Karena budaya Yahudi, iman Yahudi ada namanya mikveh. Apa itu mikveh? Mikveh adalah kolam pembasuhan. Puji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sesuai pujian kami pada siang hari ini, kami mengakui Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Hari ini bersama kami ada Jaden Bowen bersama dengan mamanya Denis Karista. Dan Tuhan, firman Tuhan katakan buah kandungan adalah upah. Dan firman Tuhan katakan anak-anak adalah berkat Tuhan. Amin. Dan kami percaya orang tua terbatas dalam mendidik anak. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 2 ayat 22, Yesus diserahkan kepada Allah. Denis mengerti bahwa sebagai mama ia terbatas. Ia menjadi single mother untuk Jaden Bowen. Karena itu ia sadar ia terbatas. Ia butuh tuntunan Tuhan, ia butuh kasih Tuhan. Kalaupun ada kutuk atau apapun pada anak ini, kalaupun ada kuasa kegelapan apapun, ada dosa apapun dari keturunan-keturunan sebelumnya, kami tolak, kami putuskan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikannya, sehingga anak ini anak berkat, anak ini anak kemuliaan Tuhan. Karena itu hari ini di rumah Tuhan ini kami akan menyerahkan Jaden Bowen ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan Jaden Bowen ke dalam tangan Tuhan. Ia adalah anak berkat, anak mujizat, anak yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Kasih Tuhan ada pada hidupnya. Kutuk belenggu kuasa kegelapan apapun tidak bisa menembus hidupnya. Anak ini adalah anak mujizat. Anak ini adalah anak berkat. Ia akan selalu pintar, ia akan selalu diberkati, ia selalu akan melihat kemuliaan Tuhan. Pasukan penjagaan malaikat Tuhan akan selalu mengawali dia. Darah Yesus membungkus hidupnya, dan Tuhan dalam pimpinannya selalu menyertai langkah-langkahnya.
Dimanapun dia berada, ia dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan segala niat orang jahat dan kuasa kegelapan. Ia akan selalu berjalan dalam kasih dan tuntunan Tuhan. Ia akan selalu peka dan dengar akan suara Tuhan. Dan ia akan menjadi anak berkat buat mamanya dan buat semua orang di sekitarnya. Ia menjadi anak penghiburan buat seluruh keluarga. Dan lewat hidupnya, ia akan melihat kasih Tuhan yang sempurna. Jayden anak pintar, Jayden anak yang diberkati, Jayden melihat kemuliaan Tuhan, dan Jayden selalu memiliki masa depan dan hari depan yang penuh kegemilangan dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Tidak ada kuasa kegelapan apapun yang dapat bekerja dalam kehidupannya, karena penjagaan malaikat Tuhan sempurna baginya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Jayden Bowen milik Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya.